Oke teman-teman, ketemu lagi nih di video saya selanjutnya. Kali ini saya kedatangan paket ya dari Jeffrey di Medan ya. Ini dari Abang Jeffrey di Medan. Sebelumnya udah konfirmasi via WhatsApp untuk mengganti kaca iPhone 8 Plus kalau nggak salah ya teman. Tapi kita akan unboxing paket ya. Ini masih utuh, dikirim melalui JNE Yes, jadi sehari sampai ya untuk JNE Yes itu. Kita unboxing paket sembari kita memastikan apakah LCD yang ingin diperbaiki layarnya itu, kacanya itu LCD ori atau sudah pernah diganti dengan menggunakan LCD KW. Karena kalau untuk seri 8 plus itu paling mudah ya teman-teman, menandakan kirinya itu untuk 8 plus itu. Kalau teman-teman sudah melihat video-video saya sebelum-sebelumnya itu, di sana detail semua cara membedakan LCD iPhone yang original copotan bawaan dari pabrik ya dengan LCD yang tidak original atau LCD KW. Jadi saya pastikan apa yang saya tulis atau saya buat di video tersebut 100% sesuai dengan ciri yang ada pada iPhone yang memang masih benar-benar original. Jadi bukan berarti cabutan dari unit itu LCD udah pas asli, belum tentu teman-teman. Kita kan nggak pernah tahu kalau LCD tersebut pernah diganti sebelumnya, apalagi kita membeli iPhone tersebut dalam kondisi second, bukan kondisi baru ya. Baru pun juga kita lihat lagi garansi distributor atau garansi resmi. Kita harus paham juga di mana kita membeli ponsel tersebut saat pertama kali kita digunakan. Kalau dilihat dari layarnya sih ori ya, karena sudah agak menguning. Biasa penyakit LCD IPS itu dia agak sedikit pelangi pada bagian pinggirannya teman-teman. Kita cek fungsi ya, fingerprint aktif, bisa dipastikan. Kita cek sensor proximity-nya apakah berfungsi. Speakernya juga berfungsi ya. Jadi untuk penggantian kaca ini saya selalu ingatkan juga kepada konsumen saya bahwa untuk proses ganti kaca itu nggak bisa saya menjamin prosesnya itu bakalan pasti berhasil atau 100% berhasil. Jadi ada resiko gagal. Karena yang namanya kerja kita nggak pernah tahu, apalagi kondisi pecahnya setiap iPhone itu berbeda-beda ya teman-teman, nggak semua sama. Kadang juga mempengaruhi juga pada saat proses pembelahan. Meskipun saya mungkin udah berpengalaman lama, tapi tetap saya tidak ingin menjadi orang yang merasa paling pintar atau merasa paling bisa. Tetap masih banyak belajar, masih banyak nyari ilmu ke teman-teman saya yang lain tentang bagaimana cara lebih mudah, lebih efisien dalam mengganti kaca. Jadi juga saya ingatkan lagi, untuk proses ganti kaca itu kelebihannya ialah kita tidak perlu mengcopy true tone. Jika ada fitur true tone, Face ID tidak akan bermasalah selama Face ID tersebut dalam keadaan berfungsi baik. Dan untuk seri 11 ke atas tidak akan terjadi notifikasi pada layar. Jadi kalau biasanya untuk seri iPhone 11 itu ketika kita mengganti
LCD iPhone yang tidak original atau tidak di tempat resmi, maka di layar tersebut akan terdapat pesan penting atau important display yang menyatakan bahwa kondisi layar tersebut tidak original, kecuali teman-teman bisa memindahkan chip pembaca sistemnya itu ke LCD yang akan diganti. Dan ini prosesnya sangat rumit dan biaya juga tidak murah. Jadi selama kaca tersebut masih LCD tersebut masih normal, masih bisa digunakan dengan baik, hanya kacanya aja yang retak, nggak ada salahnya teman-teman mencoba dulu untuk mengganti kaca tersebut dengan harga yang lebih murah ketimbang teman-teman mengganti dengan LCD yang baru. Toh pun kalaupun nggak berhasil pun teman-teman tidak dikenakan biaya alias gratis, teman-teman boleh nanti menggantinya dengan LCD yang baru. Jadi gitu teman-teman. Jadi bisa dipastikan juga nih LCD kayaknya bekas kena air ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih tanda airnya ini merah. Kalau di servis-servis resmi seperti ini biasanya nggak akan ditolak ya teman-teman. Kalau ada indikasi iPhone tersebut bekas kena air atau pernah dibongkar sebelumnya oleh teknisi yang bukan dari Apple. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, seperti saya beritahu sebelumnya di video saya yang lalu, bahwa untuk iPhone 8 Plus ini teman-teman akan melihat bagian stiker pada bagian sudut sebelah kiri ya teman-teman. Ini stiker SYNC. Apa sih guna stiker SYNC ini? Jadi guna itu untuk melepas panas pada saat kamera itu berfungsi. Makanya kenapa di iPhone 7 Plus itu tidak ada stiker SYNC dan kamera sering bermasalah karena dia tidak bisa cepat membuang panas yang dihasilkan pada saat kamera itu bekerja. Jadi untuk 8 Plus ini ada stiker SYNC ya. Ini namanya stiker SYNC. Ini yang copotan semua saya jamin 100% dan gak usah didebatin, itu pasti ada. Kalau stiker SYNC ini nggak ada, bisa dipastikan itu LCD bekas ganti kaca ataupun LCD KW atau OM ya teman-teman. Jadi yang hitam juga ada sama tetap, cuman agak karena dia hitam juga jadi agak kurang kelihatan, tapi kalau kita tegesin pasti kelihatan stiker SYNC tersebut. Logo Apple seperti biasa umum. Dan ini tanda air ya. Ini kalau udah kena air biasanya dia berubah menjadi merah yang tadinya putih. Jadi sampai sini paham ya teman-teman, biar nggak terkecoh lagi tentang bagaimana cara membedakan LCD iPhone yang asli bekas copotan dan katanya copotan. Jadi teman-teman pastikan cirinya dulu, karena kalau untuk membedakan layar warna itu agak sulit ya teman-teman. Jadi cara paling mudah ya teman-teman harus mengenali dulu ciri fisiknya. Dan biasanya pada bagian kamera dan sensor itu terdapat busa spun pelindung kamera agar kameranya tidak gampang bergeser ya teman-teman. Dan itu ada dari mulai 6S sampai dengan iPhone terbaru. Jadi kalau dia bersih tidak ada busa atau spun tersebut, bisa dipastikan itu LCD KW atau OM ataupun LCD yang bekas ganti kaca. Jadi untuk iPhone 8 Plus ini ketika nanti sudah diganti kacanya, nanti tidak akan lagi ada stiker spoonnya, tidak ada stiker SYNC-nya, tidak ada, karena di kaca yang baru itu tidak terdapat ini ya teman-teman, tidak terdapat tanda ini.
dia akan polos meskipun tidak berpengaruh secara signifikan, tetapi ciri tersebut sudah hilang dari bawaannya. Jadi jangan samain harga ganti kaca dengan harga LCD KW ya, harganya ya teman-teman. Jauh, secara kualitas jauh. Dan kalau teman-teman biasa menggunakan LCD KW itu berpotensi merusak hardware. Kadang iPhone juga jadi panas karena fleksibel yang digunakan itu sangat buruk kualitasnya teman-teman untuk LCD KW. Jadi jangan kaget ketika kita menggunakan LCD tersebut kadang suka hang atau kadang suka freeze karena tidak kuat menahan panas yang ditimbulkan ketika iPhone tersebut digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya teman-teman, udah kita lepas bagian-bagian yang perlu kita lepas seperti hambatan, plat belakang. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini ciri LCD iPhone 8 Plus yang original ya. Dia pada bagian sensor itu ada hijau, kadang hijau ada putih, tapi enggak dua itu ya teman-teman, hijau dan putih. Entah itu LCD-nya hitam atau putih sama dapatnya, kadang suka dapat hijau kadang putih. Jadi ini busa seperti biasa. Pada bagian kamera terdapat busa spun ya teman-teman, bisa dilihat dengan jelas ya. Ini ciri ini yang harus penting, harus ada pada LCD copotan iPhone 8 Plus ya. Ini paling gampang sekali dikenali teman-teman. Jadi kalau yang paling gampang dari sini, stiker sini tidak ada, udah dipastikan itu bukan LCD original copotan ya teman-teman. Oke, kita ke proses pemanasan. Jadi sengaja nggak saya lepas bagian tempered glassnya. Jadi saya nggak perlu menggunakan solasi atau lakban untuk menutup retakan. Untuk temperatur suhu, saya biasa menggunakan di suhu 90 sampai 100. Tapi 95 juga udah cukup ya teman-teman, jangan terlalu panas kalau bisa, supaya tidak merusak LCD. Karena ini apalagi umur LCD udah agak tua, udah agak usia pakainya udah mulai ada pelangi. Jadi sebisa mungkin kita pakai suhu yang lebih tidak terlalu panas ya.
hati-hati jangan sampai terkena bagian film polarizer ya. Itu hal paling sering dikeluhkan teknisi ganti kaca ketika membelah kaca, suka terkena polarizer. Ya teman-teman bisa lihat, jadi saya sengaja tetap menumpuk lem ya, supaya tidak kegores bagian kacanya teman-teman. Jadi bagian lem itu sengaja saya tumpuk tetap tebal di LCD supaya tidak menggores kaca ya. Jadi agak ada teknik juga ya teman-teman untuk membelahnya. Kita ke proses pembersihan dulu ya. Oke, ini LCD yang udah kita bersihkan ya, bersih, nggak ada goresan. Karena tadi saya mengambil lemnya itu supaya banyak ke bagian LCD ya, salah satunya untuk menghindari goresan pada layar ya ketika dibersihkan atau disaset. Kita akan tes LCD-nya, kemudian kita tinggal proses ke pemasangan kaca. Oke, bisa lihat teman-teman, tidak ada bocor ataupun garis. Kita tinggal cek fungsi touchscreen-nya. Setelah kita rasa tidak ada masalah, kita tinggal ke proses pemasangan kaca. Karena tidak ada asiditosnya, tidak dipasang mungkin, jadi saya menggunakan angka. Bisa dipastikan ya normal ya, semua berfungsi baik. Oke, kita ke proses pemasangan kaca. Oke, ini LCD yang sudah kita pasang kaca ya teman-teman. Ini hasilnya down. Kita cek fungsi, berfungsi dengan baik. Ini saya belum pasang hambatannya sementara untuk mengecek fungsi dulu, memastikan bahwa hasilnya berfungsi dengan baik ya. 0819899601. Oke ya, untuk repair glass ganti kaca iPhone 8 Plus kiriman Bang Jeffrey di Medan nih, prosesnya selesai, down. Kita tinggal kirim, tinggal kita pasang pelengkapannya seperti biasa, lalu kita kirim ke konsumen. Jadi gitu teman-teman, untuk proses ganti kaca, teman-teman pastikan bahwa LCD yang akan diganti itu LCD-nya original ya teman-teman. Karena saya banyak menemukan juga dari customer juga yang ketika datang mengganti kaca, ternyata setelah dicek LCD-nya KW. Beberapa hari lalu ada 2 customer juga yang mau ganti kaca, ternyata pas dicek itu LCD KW. LCD KW itu banyak di seri 7 ya, 7 dengan 8 itu paling banyak LCD KW yang saya dapatkan, yang saya lihat gitu. Jadi biar bagaimanapun ada harga, ada kualitas, LCD original tuh jauh tetap lebih baik, tetap lebih nyaman, dan membuat performa iPhone juga stabil dibanding teman-teman menggunakan LCD KW. Karena resikonya sangat besar ya teman-teman kalau yang nggak paham barang atau spare part yang digunakan tidak original. Jadi jangan tergiur harga murah, harga miring, karena memang
saat ini harga spare part terutama layar LCD Apple tuh lagi mahal teman-teman, lagi naik. Karena satu, barangnya susah, yang original copotan ya. Mungkin kalau teman-teman mau beli yang KW sih kayak kacang goreng dimanapun ada, tinggal teman-teman cari yang paling murah. Tapi yang pasti semakin murah LCD teman-teman yang beli, pasti semakin buruk kualitasnya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Thank you.